Baru 10 hari melahirkan. Tubuhnya masih lemah, tapi lehernya digorok suaminya sendiri. Assalamualaikum. Halo Bor, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Di channel ini, saya akan menemani waktu santai kalian dengan membahas berbagai kisah dan cerita yang pernah terjadi atau bahkan pernah kalian alami. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, aktifkan tombol notifikasinya, dan tuliskan komentar kalian. Serta jangan lupa untuk bagikan video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka arsipnya. Let's see! Kejadian ini terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada hari Sabtu, 7 Juni 2025. Satu kata, tragis. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang baru saja 10 hari melahirkan. Tidak hanya membuat miris, tapi juga bikin kita mikir, kenapa bisa sampai sekejam ini? Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata, kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, dan meninggalkan luka mendalam. Hari ini saya akan membahas lagi satu kasus yang jujur saja bikin hati saya berat. Seorang ibu muda berumur 28 tahun baru saja 10 hari melahirkan anaknya, tapi malah dibunuh oleh suaminya sendiri. Bayangkan, masih dalam masa pemulihan malah dibunuh dengan cara yang sangat keji. Lehernya digorok. Ini bukan cuma pembunuhan biasa, tapi tingkat kekejamannya bikin kita bertanya-tanya. Apa yang membuat seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang baru saja memberinya anak? Tapi di balik semua itu ada banyak hal yang patut kita bahas, mulai dari motifnya, kronologinya, hingga tekanan sosial. Kenapa kasus pembunuhan seperti ini terus berulang di negara kita? Ini yang bikin kita prihatin. Kasus kayak gini tidak cuma sekali dua kali terjadi di Indonesia. Apa penyebabnya? Apakah masalah ekonomi dan stres? Karena banyak kasus pembunuhan berawal dari tekanan ekonomi seperti utang atau kemiskinan. Orang tidak mampu mengontrol emosi, akhirnya meledak. Atau budaya toksik masculinity. Laki-laki yang merasa gengsinya tercoreng kadang memilih kekerasan sebagai solusi. Padahal bicara baik-baik atau minta bantuan itu lebih manusiawi. Mungkin hukum yang kurang tegas. Pelaku seringkali merasa bisa lolos atau dapat hukuman ringan. Harusnya hukum bisa bikin jera supaya kasus seperti ini tidak berulang. Atau karena pengaruh media sosial, obrolan atau umpatan atau fitnah di media sosial bisa jadi pemicu. Tapi tetap wajib diingat, nyawa lebih berharga daripada gengsi. Baiklah, tentang kasus pembunuhan Sri Wahyuni, mari kita dengarkan kisahnya. Hari Sabtu pagi, suasana di Dusun Nangasia berubah mencekam. Para warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda di dalam rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Lehernya tergorok dan bersimbah darah. Sri Wahyuni, 28 tahun, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anaknya pada akhir Mei 2025.
Dia dikenal tetangganya sebagai sosok yang pendiam, lembut, dan penuh kasih, terutama kepada anak pertamanya yang masih kecil dan bayi barunya yang bahkan belum diberi nama lengkap. Tapi di balik wajah lelahnya, Sri Wahyuni menyimpan beban, utang menumpuk, tekanan sosial, dan suami yang perlahan menjauh secara emosional dan tak disangka berubah menjadi pembunuh yang sangat kejam. Samsudin, seorang suami, seorang ayah yang menjadi algojo, pencabut nyawa. Setelah melakukan pembunuhan, dia sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh tim dari pihak kepolisian Polres Dompu di rumah orang tuanya di kawasan Dusun Wera, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Walaupun sempat terjadi penolakan dari pihak keluarga pelaku, tapi akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebuah parang sepanjang 60 cm dan diduga digunakan pelaku untuk membunuh istrinya. Saat diinterogasi, pelaku mengakui motif dibalik pembunuhan sadis itu. Karena pelaku merasa malu dan tertekan karena korban memiliki utang dan sering menjadi bahan obrolan di media sosial yang dianggap memalukan keluarga besar mereka. Karena tertekan dan gelap mata, dia pun membunuh istrinya di dalam kamar mereka. Tapi utang bukan alasan buat menghabisi nyawa seseorang, apalagi istri sendiri, ibu dari anak-anak kita. Bahkan kalaupun ada masalah rumah tangga, pembunuhan itu bukanlah solusi. Tapi ternyata banyak pelaku pembunuhan di Indonesia yang latar belakangnya karena malu, gengsi, dan tekanan sosial. Kita hidup di lingkungan yang kadang lebih jahat daripada pelakunya sendiri. Apakah karena pendidikan emosional kita masih rendah? Apakah kita terlalu gampang meledak? Atau karena budaya kita yang masih sering menutupi kekerasan dalam rumah tangga, seolah-olah aib keluarga harus disembunyikan. Padahal di balik pintu rumah ada neraka. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya mengelola tekanan. Uang menipis, gosip makin tajam, harga diri dirasa hancur, dan di saat mental seseorang rapuh, kejahatan bisa terjadi dalam satu momen impulsif. Tapi kembali lagi, kalau saja ada ruang untuk bicara, kalau saja ada support system, kalau saja orang-orang tidak gampang menghakimi di media sosial, mungkin tragedi seperti ini bisa dicegah. Jasad Sri Wahyuni pertama kali ditemukan oleh anak sulungnya yang baru berusia 8 tahun. Saat itu, dia melihat ibunya tergeletak bersimbah darah di lantai rumah dan segera melaporkannya kepada neneknya. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Terdapat luka bacok di leher bagian belakang, di punggung, di kepala, hingga kedua pergelangan tangannya terpotong, hampir terputus. Karena lantaran tertekan dan gelap mata, Samsudin tega menganiaya hingga membunuh istrinya di dalam kamar. Menggunakan sebuah parang saat Sri Wahyuni sudah tertidur pulas pada dini hari sekitar pukul 2, lalu kabur melarikan diri. Lebih memilukan lagi, bayi kedua korban yang baru lahir 10 hari sebelumnya ditemukan berada tepat di samping jasad sang ibu. Peristiwa tragis ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami perempuan, bahkan saat mereka berada dalam kondisi rentan sekalipun. Samsudin telah ditangkap dan kini telah berada di rutan Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas Polres Dompu AKP Suharis mengatakan Samsudin akan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 KUHP Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut berisi ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 45 juta rupiah. Kita semua berharap agar pelaku mendapat hukuman yang bahkan lebih dari itu setelah perbuatannya yang sangat keji. Dan di sisi lain, pihak keluarga pelaku pasti punya keinginan yang berbeda, menganggap apa yang dilakukan pelaku adalah demi menjaga harga diri keluarga. Tapi terlepas dari itu semua, mau harga diri, harga ini, harga itu, harga apa saja, yang namanya membunuh tetap harus salah dan menanggung hukuman. Walaupun kalian rakyat biasa, pejabat sekalipun, tidak akan bisa lolos dari hukuman, kecuali kalau hukuman bisa dibeli. Tapi di negara kita Indonesia ini, mana ada hukuman bisa dibeli? Kalaupun ada, itu sama saja memalukan hukum di negara kita yang katanya sangat kuat. Saya yakin para penegak hukum kita sangat adil dan amanah, karena mereka juga sadar kalau gaji yang mereka terima itu juga datang dari rakyat, bukan dari hasil korupsi. Darah itu masih hangat ketika menggenang di lantai rumah mereka. Masih melekat aroma kehidupan, bau susu bayi yang baru saja diminum, bau keringat letih seorang ibu yang 10 hari lalu meregang nyawa untuk melahirkan manusia baru ke dunia. Tapi malam itu, Sri Wahyuni tidak mati karena kelelahan menjadi ibu. Dia mati karena tangan yang seharusnya membelainya justru mencabik lehernya, tangan suaminya sendiri. Samsudin memilih parang. Dia memilih untuk mengakhiri segala malunya dengan cara paling pengecut. Membunuh perempuan yang tidur di sampingnya, perempuan yang rahimnya baru saja ia telusuri untuk melahirkan anaknya. Samsudin malu. Malu karena utang, malu karena gunjingan media sosial, malu yang dibiarkan membusuk di dalam kepalanya, sampai akhirnya dia yakin bahwa membunuh adalah solusi. Tapi di mana malunya ketika dia meremas tangan istrinya saat melahirkan? Di mana malunya ketika dia meminangnya, bersumpah di hadapan Tuhan dan manusia? Di mana malunya ketika istrinya yang mungkin memang tak sempurna, berjuang melunasi utang, mengurus anak, dan tetap tersenyum di tengah desas-desus yang dia sendiri tidak ciptakan? Kalau kita gali lebih dalam, ini bukan cuma soal utang, tapi soal mentalitas dan ketahanan emosi laki-laki di era digital zaman sekarang. Samsudin merasa martabatnya diinjak karena istrinya punya utang. Tapi kenapa jadi dia yang merasa paling terhina? Karena budaya patriarki kita masih kuat. Laki-laki dituntut harus selalu berhasil, harus jadi kepala keluarga, tidak boleh kalah sama perempuan. Padahal rumah tangga itu kerjasama, bukan kompetisi. Belum lagi tekanan dari media sosial, komentar jahat, sindiran netizen, berita gosip, semua itu jadi racun yang bisa meledak kapan saja kalau mental tidak kuat. Samsudin tidak malu, dia hanya seorang pengecut. Bayi itu menangis, tapi tidak ada lagi pelukan sang ibu. Ruangan yang seharusnya dipenuhi tangis bahagia bayi yang baru lahir, kini berbau besi darah. Bayi itu mungkin tidak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba diam selamanya. Tidak mengerti mengapa ayahnya yang kemarin malah menatapnya dengan bangga kini diborgol polisi. Dan kita hanya bisa memandang dari jauh, berkomentar, lalu melanjutkan hidup seolah ini hanya satu lagi berita kriminal yang akan tenggelam besok hari. Ini bukan hanya soal Samsudin, ini soal kita semua. Di negeri ini terlalu banyak pria yang dibesarkan untuk jadi kepala keluarga.
tapi tak pernah diajarkan bagaimana mengelola rasa malu, bagaimana mengatasi tekanan, bagaimana menghadapi cibiran netizen tanpa menjadi binatang buas bagi keluarganya sendiri. Dan perempuan selalu jadi korban, bahkan ketika mereka tak salah, bahkan ketika mereka baru saja melahirkan kehidupan. Kenapa negara ini tak pernah benar-benar belajar? Kenapa kasus seperti ini terus terulang? Berapa banyak istri lagi yang harus mati di tangan suaminya sendiri sebelum hukum benar-benar jadi pelindung? Sebelum masyarakat berhenti menormalisasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi. Kita hidup di negeri di mana nyawa perempuan sering dianggap murah, di mana suami merasa berhak menghakimi istri, bahkan sampai mencabik nyawanya hanya karena stres atau gengsi. Kita sudah terlalu sering mendengar cerita seperti Sri Wahyuni. Tapi apa yang berubah? Jika hukum tidak menghukum, maka kita semua bersalah. Samsudin harus dihukum seberat-beratnya. Tapi lebih dari itu, kita harus perlu memutus siklus yang membenarkan kekerasan dengan alasan emosi atau kehormatan. Tidak ada kehormatan dalam pembunuhan. Jadikan media sosial tempat yang aman, bukan panggung penghakiman. Gosip bisa menjadi racun yang membunuh perlahan. Hukum harus tegas. Jika tidak, kita hanya menunggu korban berikutnya. Kita tidak butuh belas kasihan pada pelaku. Kita butuh hukuman seadil-adilnya, tegas, tanpa kompromi. Karena ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Sri Wahyuni adalah simbol dari ribuan perempuan di Indonesia yang hari ini hidup dalam ketakutan, dalam relasi yang timpang, dalam rumah tangga yang mereka panggil rumah tangga, tapi lebih mirip penjara tak terlihat. Sri Wahyuni tidak akan kembali. Bayinya tidak akan mengenal ibunya. Tidak boleh ada lagi darah di buayan. Jangan biarkan lagi darah perempuan menetes hanya karena ego seorang lelaki. Kita tidak butuh penyesalan. Yang kita butuhkan adalah keadilan. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat serta mendapat sisi positifnya. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata berikutnya di channel ini.